Nah, sore hari ini saya ingin sampaikan sebuah tema yang luar biasa, yaitu berada di tempat dan waktu yang tepat. Amin. Saya percaya kita semuanya ingin berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Amin. Iya, sehingga di mana ketika kita ada di dalam posisi seperti itu, ada begitu banyak kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi sebelumnya senggol kiri kanan saudara. Ya, kamu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, banyak orang ketika ibadah seringkali badannya sih ada di gereja, tapi pikirannya ada di mana? Iya, ada di mana-mana ya. Ada yang di tukang bakso, ada yang di tukang bubur, ada yang di dapur. Ini kompor udah dimatiin apa belum ya kan begitu ya. Ada si ini datang enggak dan lain sebagainya ya. Tapi saya rindu sore hari ini badan saudara ada di sini, pikiran saudara juga ada di sini. Amin. Ya, roh saudara juga ada di sini. Ya, sehingga kita semua akan diberkati dengan firman Allah. Amin. Oke, kita buka dulu dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang ke-12. Perhatikan di situ. Ada hal penting di mana kita akan dapat melihat kebenaran firman Allah yang luar biasa ini. Dikatakan di situ, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Amin. Iya, saudara aktif juga ya untuk membaca. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat yang ke-12, karena manusia tidak mengetahui apa? Waktunya. Ya, sampai di situ aja dulu pembacaannya. Saya rindu membawa Bapak Saudara untuk dapat melihat ya. Kalau kita di sini sekarang ini Bapak Ibu Saudara ya, kalau misalnya kurang gesit, kurang rajin, kurang cepat, nggak usah ya cemas, nggak usah khawatir, karena ternyata ya keunggulan bukan untuk yang cepat. Jadi artinya yang lambat-lambat pun bisa unggul. Iya, ya. Ini sebuah poin penting ya. Jadi ini yang luar biasa. Dan roti bukan buat mereka yang pintar aja ternyata, bukan buat mereka yang berhikmat aja. Ya. Kekayaan bukan untuk yang cerdas saja. Berarti yang kira-kira orang lain pikir kita bodoh, ternyata kita juga bisa. Amin. Ya, senggol kiri kanan saudara, nggak usah khawatir. Ya. Ternyata yang bodoh juga dapat, amin. Ya, yang lemah juga dapat. Ya. Jadi saudara jangan mengandalkan artinya ya diri kita sendiri, kita ngerasa lebih cepat, lebih rajin, lebih pinter, harusnya kita lebih diberkati. Ternyata enggak juga ya di sini. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami ya. Jadi ini sebuah keadaan yang harusnya menjadi penghiburan buat kita, karena firman Allah adalah kabar baik. Amin. Ya, Injil adalah kabar baik yang ya luar biasa. Bukan untuk yang cerdik, dikatakan yang karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kenapa itu terjadi? Karena manusia tidak mengetahui waktunya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata ini buat kita penting buat kita. Tuhan tidak ingin hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Amin. Iya, dan Dia ingin supaya kita ini tidak juga diombang-ambing oleh keberadaan situasi kondisi yang ada. Ya. Situasi kondisi yang berubah-ubah ya. Dan saudara, Tuhan ingin juga tidak supaya saudara ini mengalami begitu banyak keraguan-raguan karena tantangan yang saudara alami hari-hari ini ya. Ia ingin hati kita tenang, amin ya, diperkuat oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah dilakukannya dalam hidup kita. Dia ingin hal ini yang kita alami. Jadi hal ini seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ya mengira, Bapak Ibu Saudara, bahwa terobosan-terobosan yang kita akan alami, ya apa istilahnya, kemajuan yang kita akan alami, Bapak Ibu Saudara, mungkin akan berjumpa dengan hal-hal yang luar biasa. Itu karena ya bergantung kepada kemampuan kita. Tapi ternyata tidak. Ya. Banyak orang merasa bahwa wah, saya pasti akan diberkati ketika saya melakukan begitu banyak hal-hal di mana saya dapat mematuhi Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya. Sehingga ada begitu banyak di mana kita seakan-akan bisa sempurna untuk mematuhi Tuhan, dan disitulah berkat Tuhan terjadi. Ternyata enggak. Ketika saudara bergantung dengan kemampuanmu untuk dapat mengalami Tuhan, maka yang terjadi adalah penuh dengan
ragu-raguan, kecemasan, kekhawatiran. Karena kita berpikir, waduh, udah oke belum ya saya? Ya. Iman saya udah besar apa kecil? Saya kira-kira udah layak belum ya di hadapan Tuhan? Nah, kalau saudara bergantung dengan kemampuanmu, maka yang terjadi adalah saudara penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ragu-ragu. Aduh, rasanya saya ini kurang layak sih ya. Jadi saya ini kurang diberkati. Makanya saya mengalami begitu banyak masalah karena seakan-akan saya ini kurang layak, kurang lagi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi hati kita akan penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergantung dengan hal-hal itu, kita tidak akan pernah mematuhi Tuhan dengan sempurna. Ya. Sehingga inilah yang seringkali membuat kita tidak meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan untuk supaya kita mengalami terobosan, supaya kita mengalami begitu banyak kemajuan dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini akan membuat saudara akhirnya berkonotasi, berfokus pada kapasitas dan kemampuan dirimu sendiri. Ya. Dan ini yang terjadi, yang membuat banyak orang tidak mengalami namanya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang datang dalam hidupnya. Tetapi jika kita bersandar pada anugerah Tuhan, ya, yaitu kemurahannya yang tidak layak kita terima, yang tidak diterima karena jasa kita, sebaliknya lah yang terjadi, hati kita akan diperkuat. Karena saudara tidak mengandalkan lagi kemampuan dirimu sendiri. Saudara di sini dibawa untuk dapat melihat, bersandar kepada anugerah Tuhan. Amin. Iya. Nah, saat kita menyadari bahwa satu-satunya hal yang melayakkan kita untuk menerima berkat Tuhan adalah iman kita kepada siapa? Yesus Kristus. Iya. Ini akan membuat Bapak Ibu Saudara, ya, hati kita diperkuat, hati kita diyakini, hati kita akan melangkah dengan tanpa merasa takut. Enggak lagi khawatir karena kita mempercayai Kristus yang sudah membayar semua harga yang harus kita bayar. Amin. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, mulai pandang Yesus, dialah juru selamat kita. Dan kita memandang kepada dia, yakin saudara pasti akan mengalami perobosan yang luar biasa. Amin. Jadi kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus, saudara ya. Dia akan melakukan hal yang dahsyat. Kita akan melangkah tanpa merasa khawatir, tanpa merasa ragu-ragu, tanpa merasa takut, ya, kepada setiap masalah yang terus datang dalam hidup kita. Karena masalah dan persoalan akan selalu datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi percayalah, bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Iya. Kita tidak lagi fokus dengan masalah, kita fokus kepada Allah. Amin. Karena Dia yang sudah melakukan perkara yang luar biasa. Kita akan berjalan dengan keyakinan penuh bahwa berkat-berkatnya akan diwujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa Bapak Saudara ada banyak orang hari-hari ini penuh dengan ketakutan, kecemasan di dalam perjalanan kehidupannya? Karena fokusnya pada kemampuan diri. Ya. Saya ini udah melakukan sesuatu untuk Tuhan belum ya? Gitu. Kalau belum rasanya, wah ini pantesan, ini saya gagal. Pantesan saya tadi pagi lupa doa. Pantesan saya kemarin ini nggak ke gereja. Pantesan saya kemarin ini. Akhirnya ketika fokus kita kepada kegiatan-kegiatan kita, acara-acara dan cara-cara kita, ini membuat kita nggak yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pasti akan diberkati. Padahal saudara tetap adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Iya, cuma anak kesayangan Tuhan yang rada males. Iya, tapi tetap diberkati karena fokus kita bukan lagi pada apa yang kita lakukan, saudara. Fokus kita kepada Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Amin. Ya, kasih tahu kiri kanan saudara, ternyata Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Amin. Dia Bapa yang baik. Amin. Iya. Supaya jangan lagi ada rasa takut dalam dirimu ketika engkau melihat kepada dirimu dan kemampuanmu, Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang yang merasa mampu, ya, akhirnya mereka merasa diberkati, merasa mampu, mereka nggak fokus pada Tuhan. Mereka fokus pada diri mereka sendiri, pada cara-cara mereka, kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga dengan demikian ada banyak orang hari-hari ini tidak dapat melihat Yesus yang sesungguhnya karena mereka merasa sudah diberkati. Ya. Tapi bagi kita, mungkin orang-orang yang mengalami begitu banyak tantangan, masalah persoalan, mulai mengevaluasi diri kita. Ya, apa yang terjadi?
Nah, Tuhan ingin hati kita diperkuat dengan menyadari bahwa kebenaran, kesembuhan, perlindungan, persediaan adalah milik kita semua yang telah dibayar oleh karya Kristus. Amin. Dia sudah melakukan karya yang sempurna di atas kayu salib buat kita. Untuk apa? Untuk membayar Bapak Ibu Saudara. Dia dipermalukan Bapak Ibu Saudara supaya saudara mengalami apa? Keselamatan. Dia dihina supaya saudara mendapatkan kehormatan. Dia benar-benar disalib, disakiti, ya, untuk supaya saudara mengalami pertolongannya yang luar biasa. Ini yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Sehingga ketika kita menyadari hal itu terus dan terus, maka pandangan kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan. Sehingga apapun yang kita lakukan hari-hari ini adalah ucapan syukur atas karya Tuhan yang luar biasa. Jadi ibadah datang ke gereja bukan lagi supaya diberkati, tapi mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Amin. Jadi orang yang banyak beribadah biasanya artinya bukan banyak orang yang punya masalah, tapi karena orang ini mengucap syukur. Itu yang seharusnya terjadi. Ya. Orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang memahami bahwa karya Kristus sudah membayar semua harganya. Enggak ada lagi yang membuat mereka tidak lagi melayani Tuhan. Enggak ada lagi. Sekalipun situasinya up and keuangannya naik turun, usahanya naik turun, enggak masalah dengan itu semuanya. Karena pandangan kita tertuju kepada karya Kristus, dan kita akan terus meyakini pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Amin. Bahkan dikatakan sebagaimana moto gereja kita, ujung-ujungnya Tuhan tolong. Amin. Jadi gak usah takut. Ya, kasih tepuk tangan deh untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini yang Tuhan ingin supaya kita alami. Berkat-berkat Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, karena tidak lagi tergantung pada kemampuan kita. Amin. Iya, untuk mematuhi semua aturan hukum-hukum yang ada, enggak lagi tergantung itu. Ya. Itu tergantung kepada kepatuhan Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya buat kita dengan sempurna. Jadi ini yang harusnya kita terus mempercayai bahwa Yesus sudah melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan semua yang harus kita selesaikan. Dia yang sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Amin. Dia yang disalib, dia yang menderita, saudara yang menang. Amin. Sehingga saudara dikatakan lebih dari pemenang. Saudara nggak bertarung, saudara nggak menderita, tapi saudara mendapatkan kemenangan itu. Ya. Inilah karya Tuhan yang luar biasa. Jadi firman Tuhan memberitahukan kita bahwa menjadi lebih cepat, lebih kuat, berhikmat, tidak secara otomatis menjadikan kita seorang pemenang. Enggak. Ya. Jadi sebenarnya berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepatlah yang menyebabkan kita menerima berkat. Amin. Jadi ketika saudara menyadari tentang karya Tuhan yang luar biasa, Dia akan menyertai saudara, memimpin saudara berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bahkan bersama-sama dengan orang yang tepat. Dan ini akan membuat saudara, wow, luar biasa. Amin. Iya, karena kalau saudara hari-hari khususnya untuk anak-anak muda, ketika saudara mau membangun rumah tangga, saudara harus berjumpa dengan orang yang tepat. Amin. Karena kalau saudara nggak ketemu sama orang yang tepat, dia bukan lagi akan membawa saudara lebih maju di dalam Tuhan, malah lebih mundur. Saudara akan dipertemukan dengan pekerjaan yang tepat, pekerjaan di mana saudara bisa terus memuliakan Tuhan. Enggak lagi membuat saudara mundur. Berarti saudara berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita tidak memahami hal ini. Kenapa? Akhirnya kita tidak berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bahkan di pekerjaan yang tepat, ya, berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Kenapa, Saudara? Karena kita selalu mengandalkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Yang pintar ngandalin kepintarannya. Yang cantik ngandalin apa? Kecantikannya. Ya. Yang apa lagi? Yang punya kemampuan mengandalkan kemampuannya. Enggak, saudara. Kita harus andalkan siapa? Yesus Tuhan kita yang sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Amin. Jadi ini akan mengurangi, bahkan menghilangkan kekhawatiran kita. Oh, berarti kita juga layak untuk diberkati. Amin. Amin.
Iya, ya single kiri kanan saudara. Ternyata kamu juga layak, amin. Untuk diberkati Tuhan, amin. Iya, kasih tepuk tangan deh untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Kita tidak tahu kapan waktunya, Tuhan tahu. Kita tidak tahu kapan kesempatannya, Tuhan tahu. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat menempatkan kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Amin. Ini hal yang harusnya kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tema kita hari ini luar biasa, ya. Kita akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan ini semuanya bukan karena usaha kita. Ini bukan karena kita tahu-tahuan gitu, Saudara. Tapi kita mempercayakan siapa tuh? Tuhan yang memimpin kita, yang mengarahkan kita kepada apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Jadi enggak lagi tergantung pada dirimu, tapi tergantung pada Tuhan. Jadi Tuhan hari ini melihat saudara bukan lagi kapasitas kemampuanmu, tapi kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Nah, ada banyak orang ragu-ragu, apakah Tuhan bisa nolong saya? Apa Tuhan bisa mimpin saya? Sorry, iya ini udah habis. Ya, oke. Iya, lanjut. Ini yang sering kali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya ada banyak kita yang nggak memiliki keyakinan terhadap diri kita sendiri pun jadi ragu. Ya, ketika mau melakukan sesuatu, ini tepat enggak ya? Kira-kira waktunya kapan ya? Ya. Pandang Yesus. Amin. Petrus pandang Yesus, waktunya enggak tepat. Lagi penuh dengan gelombang lautan yang begitu bergelombang, enggak waktunya tepat untuk jalan di atas air. Tapi kalau Tuhan yang suruh, dia jalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita, ya mungkin kalau kita yang disuruh ragu-ragu gak kira-kira? Tuhan suruh, ayo sini, ya ke jalan di atas air. Kira-kira gimana Saudara? Dulu lah, ya kan gitu. Ntar dulu, ya kan gitu. Ya lagi air tenang aja saya belum tentu berani. Ya apalagi lagi bergelombang begini, wah. Bunuh diri kalau gini, gitu ya. Tapi keyakinan, kepercayaan Petrus itu yang membuat dia berjalan di atas air. Amin. Ya. Kalau saudara hari-hari ini ingin melakukan begitu banyak hal, kadang-kadang kita ragu-ragu dengan situasi kondisi yang ada. Lihat situasinya, waduh, ekonomi lagi begini, gelombangnya lagi begini, ya situasinya lagi begini. Ini membuat kita ragu-ragu, mau melangkah apa enggak nih? Gitu. Ya. Mungkin saudara yang lagi mau ngelamar kerja, waduh, nih ijazah saya cuma SMA, yang ono udah S1, S2, S3, ada juga yang S-teler. Ya, wah kita ragu-ragu nih gimana? Ini waktunya enggak? Gitu. Kadang-kadang kita dipenuhi dengan keraguan-raguan, ketidakyakinan, karena kita terlalu melihat pada kemampuan diri kita sendiri. Akhirnya orang akan mengarahkan pada hal-hal yang, wah kalau misalnya kamu lulusan sekolah ini suksesnya luar biasa, kalau lulusan ini, wah ini mah parah, ya kan gitu ya. Kalau lulusan ini, wah kacau. Nggak ada saudara. Hidup itu tergantung iman kita. Amin. Bahkan ada orang-orang yang nggak lulus sekolah pun, ketika mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, berhasil, orang juga kaget kan? Kaget. Di sekolahan bodoh bener ini ya, jangan begitu. Yang juara satunya aja kagak kaya-kaya, ini yang paling bodoh jadi kayak kita juga bingung. Gitu. Kadang-kadang kita selalu mengandalkan kepada kapasitas diri kita. Tapi mulai hari ini, pandang siapa Yesus, percaya Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Jadi saya kiri kanan saudara katakan percaya Yesus saja. Haleluya. Ya, Dia akan memimpin kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Sehingga dengan demikian enggak ada lagi keraguan-raguan dalam diri kita. Ya, yang ada adalah keyakinan. Walaupun lagi gelombang besar, kita tetap yakin, saudara. Ya, lagi enggak punya duit, tetap yakin. Lagi dalam masalah, tetap yakin Tuhan pasti buka jalan. Enggak ada yang enggak. Kapan waktunya? Terserah Tuhan.
Kadang-kadang kita terlalu gerasak gerusuk, terlalu kepengen terburu-buru. Kita merasa bahwa lebih tahu dari Tuhan. Kita seakan-akan lebih pintar dari Tuhan. Kadang-kadang kita seakan-akan lebih cepat dari Tuhan. Tuhan mah lambat bener nih, kita aja duluan lah gitu. Ya. Ada banyak seringkali orang mengalami masalah persoalan karena tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Saya kasih contoh tentang satu orang pribadi namanya Ruth, saudara. Ya, Ruth ini adalah orang Moab. Ya, Ruth ini adalah orang kafir katanya, yang tidak percaya Tuhan. Tapi kebetulan dia menikah dengan orang yang mengenal Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Masalah persoalan terjadi, suaminya meninggal. Akhirnya dia ikut sama mama mertuanya. Ya. Ruth yang tadinya adalah orang yang tidak percaya, ketika dia hidup bersama dengan keluarga ini, dia akhirnya mengambil sebuah keputusan. Nah, ini poin yang pertama. Ruth mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Bagaimana dia berjumpa nanti dengan Boas, seorang yang menjadi penolong dalam hidupnya, seorang yang kaya raya, pemilik dari ladang di mana dia bekerja, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya menikah dengan Ruth. Ruth nggak tahu itu ladang milik Boas, dan Ruth tidak tahu juga kalau Boas suka sama dia. Ruth juga nggak tahu kalau Boas itu kaya raya. Ruth juga nggak tahu kalau Boas ingin menikah dengan dia. Ruth nggak tahu. Dia hanya berpikir siapa saya? Saya hanya janda yang mungkin tidak punya kemampuan apa-apa. Maka pekerjaan Ruth pun di situ bukan pekerjaan yang luar biasa, saudara. Dia hanya sebagai pemungut jelai. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk dia mengalami terobosan yang luar biasa. Tapi di sini kita bisa melihat Ruth mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Dia berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat. Wah, luar biasa ya. Yang poin pertama yang saya perhatikan di sini, Ruth yang tadinya tidak mempercayai Tuhan, dia sekarang adalah orang percaya. Sehingga dia berkata, Tuhanmu kepada mertuanya ini, Naomi, akan menjadi Tuhanku. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Ruth yang tadinya adalah orang yang tidak percaya, sekarang dia orang percaya. Ini awal mulanya. Saudara adalah orang percaya, amin. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Ini awal yang baik buat kita mempercayai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saudara mungkin saat ini adalah orang yang lemah, seperti Ruth, seorang janda dianggap lemah, tidak berdaya, tidak punya kemampuan apapun, nggak punya uang yang banyak untuk menghidupi hidupnya, tidak memiliki kepandaian apapun, dia hanya bisa memungut jelai. Mungkin ini adalah pekerjaan yang hina atau biasa atau kelas rendah, saudara. Tapi itu tidak menjadi masalah, amin. Ruth lakukan itu untuk supaya dia dapat makan. Dia bersama dengan mertuanya mungkin yang sudah tua, Naomi. Dia memungut bulir-bulir jelai. Dan dia berkata kepada mama mertuanya, saya mau pergi ya mah. Mungkin dia mohon doa. Doain saya mau ngambil jelai. Mungut bulir-bulir jelai. Kali aja satu ini dapat seliter biar kita bisa makan. Lalu dia berkata, Bapak Ibu Saudara, doain saya mau memungut jelai. Saya percaya Tuhan akan menuntun saya ke tempat orang yang murah hati. Amin. Artinya apa? Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan percaya kepada Tuhan dan dia memiliki iman, yakin Tuhan akan memimpin dia kepada orang yang murah hati. Pekerjaannya kelas rendah, tapi dia percaya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara lihat di sini, ujung dari akhir kisah ini luar biasa. Dia akhirnya yang tadinya memungut jelai di ladang milik Boas, sekarang dia menikah dengan Boas, akhirnya dia jadi pemilik ladang. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Jadi saya memperhatikan di sini, awalnya Ruth mempercayai itu Tuhan. Dia sekalipun tidak mampu, Tuhan mampu. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan takut, amin. Jangan khawatir, Tuhan yang akan memampukan kita, amin.
Jadi kalau hari ini saudara dianggap lemah, dianggap pekerjaanmu juga kayaknya wah nggak berarti, nggak berharga, percayalah Tuhan akan menuntun engkau di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan di mana ada terobosan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kesalahan kita malu untuk melakukan sesuatu, apalagi yang kelihatannya hina. Akhirnya kita harusnya ada di tempat itu, kita tidak ada di tempat itu. Bayangin kalau Ruth malu dan dia tidak mau memungut jelai. Dia tidak berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Dia tidak akan pernah berjumpa dengan Boas. Dia tidak akan pernah berjumpa. Jadi hari ini ya jangan malu. Saya gak dengan saudara, jangan malu. Amin. Haleluya. Ya, nggak boleh malu-malu. Amin. Iya, ya. Karena seringkali ini yang jadi masalah buat kita ya. Kita terlalu sombong. Karena malu itu akarnya sama dengan orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau orang yang kaya, ya Bapak Ibu Saudara, mungkin malu lakukan itu karena dia kaya. Dia juga nggak perlu hal itu. Sekalipun kalau Tuhan ingin supaya dia lakukan itu, ya, dia tidak akan lakukan karena dia sombong. Ternyata orang yang nggak kaya pun bisa sama nggak mau lakukan itu karena malu. Yang satu sombong, yang satu malu, yang satu tinggi hati, yang satu rendah diri, rendah hati, ya kan gitu ya, rendah diri, malu gitu loh ya. Itu nggak beda saudara ketika mau diundang sama orang, aduh saya malu nggak punya baju bagus, akhirnya nggak datang, gara-gara malu. Padahal saudara harusnya ada di tempat yang tepat. Kali aja ketemu jodoh di situ, amin. Iya, saudara bisa menikmati banyak hal di situ, ya. Tapi karena kita malu, kita nggak ketemu. Kita harusnya ketemu orang, mungkin kita bisa bekerja, mendapatkan kerja sama yang baik. Kita nggak ada, karena malu. Jadi nggak usah malu. Ruth nggak malu, dia mungut jelai. Kemampuan dia di situ. Dia bukan orang yang punya kelebihan di dalam apapun, tapi dia mau melakukannya. Ya, di sini luar biasa. Kemudian Alkitab memberitahu kita bahwa kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Kebetulan. Ya, firman Allah berkata demikian. Ya, dia memungut jelai. Ya, Rut 2 pasal yang kedua ayat yang kedua. Ya, bukan 2 aja sampai yang ketiga. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini akan menjadi sebuah kisah yang dahsyat di mana saudara akan dituntun Tuhan bukan lagi dengan kapasitas kemampuanmu, dengan feelingmu, dengan kepandaianmu, dengan apa yang kau mampu, tapi kau dipimpin oleh siapa tuh? Oleh Tuhan. Amin. Karena kau percaya kepada Tuhan. Ruth menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhanlah yang memimpin dia, mengarahkan dia, Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara dengan keberadaan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Maka dikatakan, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, masih dikatakan perempuan Moab. Dia bukan dari suku Yahudi, bukan dari suku umat pilihan Tuhan, bukan. Mungkin orang-orang Yahudi nyebut dia orang kafir yang tidak dianggap, Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya pergilah anakku. Amin. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia punya keyakinan Tuhan akan menuntut dia berjumpa dengan orang yang murah hati. Amin. Siapa orang yang murah hatinya? Boas. Saya percaya ada banyak saudara nanti akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa berjumpa dengan orang-orang yang murah hati juga. Amin. Kita nggak tahu siapa orangnya. Ruth nggak tahu siapa orangnya. Dia hanya patuh aja kerjain. Amin. Dia hanya taat aja kerjain. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Pasal yang ketiganya dikatakan demikian. Ya, dari semua ladang yang ada di Bethlehem, ia kebetulan berada di ladang Boas. Ya. Ayat yang ketiga berkata, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan, nah firman Tuhan berkata apa? Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kaum yang harusnya menjamin kehidupan
orang-orang yang satu keluarga Elimelek. Pas kebetulan suaminya Ruth ini adalah dari keluarga ini. Jadi Boas ini kebetulan harus menantu. Ya, artinya dia bisa untuk menikah dengan keluarga Elimelek ini. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan kerabat dekat Elimelek, ayah mertuanya Ruth. Ya, ini berarti bahwa Boas adalah calon kerabat penebusnya. Seseorang yang dapat menebus dia dari kesulitannya sebagai seorang janda muda tanpa anak di negeri yang asing buat dia, karena dia bukan asli orang situ. Boas juga kebetulan adalah seorang apa? Pemilik ladang. Dia pemilik ladang yang kaya raya, dan ternyata dia juga ya kebetulan bersedia untuk apa? Menebus dan menikahi siapa? Ruth, Bapak Ibu Saudara. Nanti baca di rumah, ya. Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 lanjutnya, saudara bisa melihat di sini pertualangan seorang janda muda yang tadinya nggak percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan, dipimpin sama Tuhan, akhirnya mengalami perobosan yang luar biasa. Dia berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat. Jadi semua peristiwa yang luar biasa ini hanya dapat berarti bahwa Tuhan telah menempatkan siapa? Ruth di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat. Wah, luar biasa, saudara. Apakah suami saudara sekarang adalah orang yang tepat? Apakah istrimu adalah orang yang tepat? Apakah saudara sekarang usahanya orang yang tepat? Saya berharap saudara jangan berpikir macam-macam. Amin. Iya, itu berarti Tuhan sudah menjadikan saudara, iya, orang yang tepat. Amin. Iya. Jadi sekarang ada banyak orang, wah rasanya nggak tepat nih Pak. Gitu. Itu bukan masalah istrimu, itu bukan masalah suamimu, itu masalah dirimu, saudara. Iya. Karena engkau mengaku nggak tepat, tapi mulai sekarang, ya, engkau harus mengakui itu tepat. Jadi single itu tepat. Udah Tuhan udah atur, amin. Jangan coba-coba cari yang lain, amin. Haleluya, ya. Itu udah Tuhan atur. Ya, walaupun kita sering kali mungkin Bapak Ibu Saudara sering berantem, sering berselisih paham, ya it's okay. Itu namanya hidup. Karena kalau sebelahnya mati, saudara nggak bakal bisa berantem lagi. Ya. Jadi kalau misalnya tempat tidur anak-anak saudara sekarang masih acak-acakan, puji Tuhan, berarti anaknya masih hidup. Kalau rapi terus, berarti anaknya udah nggak ada. Jadi jangan ngomel kalau tempat tidur anak-anak acak-acakan. Jangan ngomel kalau sepatunya di sini, kos kakinya di sana, saudara. Jangan ngomel kalau piring masih berantakan. Artinya orangnya masih hidup. Puji Tuhan. Amin. Karena kalau udah rapi, semua tersusun, nggak ada acak-acakannya, berarti orangnya udah, iya. Dan saudara akan nangis bobai, katanya Bapak Saudara, ya. Karena apa? Karena udah nggak ada. Jadi jangan ngomel ketika semua acak-acak is okay. Amin. Iya. Tandanya masih. Saudara bisa ketemu sama orang yang udah ditinggalkan sama orang yang saudara kasih, coba, ya. Ngomong sama mereka akan pasti sedih. Mungkin sekarang mereka berkata, "Teu naon acak-acakan oge." Amin. Iya. Ya, kalau suamimu sekarang tidur masih ngorok, puji Tuhan, saudara masih dengar korokannya, amin. Iya, kalau udah sepi, kira-kira gimana? Udah mati berarti, ya, gitu. Udah nggak ada berarti. Ngomel, ngorok terus ngomel, ngapain? Itu puji Tuhan, masih hidup, saudara. Karena kalau udah nggak kedengeran suaranya lagi, waduh, saudara sedih, saudara kangen. Aduh, kapan itu kedengeran suara ngorok lagi? Udah nggak bisa, saudara. Orangnya udah nggak ada. Jadi jangan ngomel. Senggol kiri kanan saudara yang suka ngorok. Jangan ngomel, ya. Itu tandanya saya masih hidup. Haleluya, ya. Ini hal-hal yang seringkali sepele, tapi ternyata banyak orang tidak memahaminya, saudara. Ketika Tuhan sudah menempatkan orang yang tepat pun, saudara masih merasa itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan keinginan saudara. Padahal Tuhan sudah mengarahkan. Akhirnya ada banyak penyesalan terjadi. Bisa saudara lagi bekerja,
mungkin Ruth bisa aja komplain, Tuhan kok saya ditempatin jadi pemungut jelai sih? Ya. Kenapa saya kok di sini sih? Panas Tuhan, gak enak. Percayalah, Tuhan akan menuntun engkau. Amin. Jadi jangan banyak ngeluh, ya, jangan banyak ngomel. Kalau angkot lagi mogok, puji Tuhan. Amin. Iya, ya. Ngomel sepanjang jalan, ya kan? Jangan ngomel lagi, amin. Iya, kalau kebagian tempat duduk sedikit, jangan ngomel. Puji Tuhan, jemaatnya lagi banyak, ya kan begitu, ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan sepele, saudara. Tapi kadang-kadang kitanya tidak bersyukur. Lah, puji Tuhan udah dijemput, amin. Gimana kalau nggak ada yang ngejemput? Iya kan? Ya, puji Tuhan, ya. Jadi bersyukur saudara masih bisa ibadah, amin. Iya, jadi jangan juga ngomel ngeliat orang, wah saya pakai sepatu, kamu pakai sendal jepit. Diomelin yang pakai sendal jepit, ya kan begitu. Jangan, puji Tuhan dia masih mau datang, amin. Jadi hal kayak gini jangan membuat ribut, masalah, akhirnya cekcok gitu kan. Akhirnya yang satu ngadep ke sini, yang satu ngadep ke sono gitu. Saudara bisa bayangin kan suami istri kalau lagi ribut ya? Ya. Satu tidur ngadep ke tembok, ya satu tidur ngadepnya ke tembok sana. Ya kan gitu. Kalau ada temboknya, ya kan gitu. Ya. Jadi akhirnya seringkali harusnya kita syukuri semua keadaan, kita malah berduka, kita malah sedih, kita malah kecewa. Tuhan ingin supaya kita sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang yang tepat. Amin. Iya, jangan ini mah kalau punya suami nurada bodoh dicari kanan, jangan gitu. Diomelin terus, bodoh ya, bla bla gitu, Saudara. Jangan. Amin. Iya, ngadu sama orang, wah suami saya mah bodoh banget nih, katanya gitu. Iya kan? Terus orang itu nanya, jadi siapa yang bodoh ya? Eta nu milihna saha senang saya. Nah, mana yang bodoh senang gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya ngejelekin diri kita sendiri gitu. Ngapain gitu ya. Enggak ada gunanya. Lebih baik mengucap syukur dari kebodohannya Tuhan bisa pakai dia jadi berkat. Amin. Jadi ada hal-hal yang kita nggak duga, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Izinkan dia menuntun kita, mengarahkan kita. Jangan terus dengan penyesalan, terus dengan kekecewaan, terus dengan malu, terus dengan apa hal yang membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang itu tidak melakukan kehendak Tuhan bukan karena hal yang lain. Kadang-kadang malu, kadang-kadang karena kecewa, kadang-kadang karena benci, kadang-kadang karena kesel. Yang harusnya dia berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, nggak ketemu. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan itu up and down, saudara. Saudara punya duit, puji Tuhan, rajin kau gereja, nyanyinya juga semangat, ya kan gitu. Pas udah nggak punya duit, puji hantu, gitu kan. Ya mau nyanyi gitu, ya kan gitu, karep-karep ya, lagi kesel sama Tuhan, gitu kan. Atau mungkin nggak ibadah, gitu. Iya. Alasannya apa? Pusing sebelah, masih sebelah, ya kan begitu. Belum dua-duanya. Haleluya ya. Kadang-kadang kita akhirnya nggak pergi ke gereja, nggak ketemu orang. Yang akhirnya kalau kita mau ketemu berkat nggak jadi ketemu. Iya. Banyak hal yang membuat kita terhalang berada di waktu yang tepat, di saat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, karena kita seringkali tidak belajar mematuhi itu. Mematuhi Tuhan itu mengucap syukur. Punya suami kayak gini ucap syukur, punya istri kayak gini ucap syukur, situasi kondisi kayak gini ucap syukur. Kita percaya Tuhan akan menuntun kita, ya. Tuhan akan menolong kita. Kita terus percaya sama Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, percaya saja sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita ya. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara akan ya mirip-mirip dengan Ruth lah. Ya. Saat Ruth memberitahukan kepada mertuanya ya bahwa Tuhan Israel akan menjadi Tuhannya, ini menjadi poin utama dari kehidupan. Dan kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Itu bukan karena oh saya pilih Yesus gitu, enggak. Saudara yang dipilih sama Yesus. Amin. Kalau orang merasa dirinya yang milih Tuhan, besok-besok dia pilih Tuhan yang lain.
Tapi kalau saudara merasa saudara sudah dipilih sama Tuhan, saudara bersyukur Tuhan. Terima kasih. Saya yang tadinya nggak layak dipilih, sekarang saya dipilih. Amin. Jadi hari ini Tuhan ingin supaya kita mengetahui bahwa kemana kita, Bapak Saudara, hari ini dibawa oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah poin utama karena saudara sudah mengakui Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Amin. Rut berkata, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Semenjak itulah Tuhan menyertai Rut kemanapun dia berada. Bapak Ibu Saudara. Ya, ini hal penting yang harus kita sadari. Ya, Ia akan menjadi Tuhan atas peristiwa ilahi yang kita akan alami. Ia akan menempatkan kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di mana kita akan bertemu dengan orang yang tepat, melakukan hal-hal yang tepat, bahkan akhirnya kita dapat mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tidak tahu, ya, semua kesempatan yang luar biasa itu adanya di mana ya? Saya nggak tahu. Nggak beda orang lagi mancing ikan, dia nggak tahu tempatnya di mana. Tapi Tuhan mampu untuk menuntun saudara ke tempat yang tepat. Amin. Persiapkan diri. Amin. Iya. Karena ketika engkau siap untuk ikut dengan Tuhan, membawa keberadaan dirimu kemanapun Tuhan mau bawa, Tuhan saya mau. Saya percaya Tuhan akan melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Karena kebanyakan kita ketika Tuhan nuntun, ketika Tuhan mengarahkan, kitanya yang belum siap. Suka ogah-ogahan, suka enggak mau. Bayangin aja diajak ke gereja aja, ya naik angkot aja enggak mau. Kumaha keluar duit. Coba ya gitu. Ini enggak keluar duit aja enggak mau. Padahal mah tinggal duduk, set ke gereja, turun, duduk lagi, pulang, duduk lagi di angkot, nyampe ke rumah lagi, duduk lagi saudara. Ya kan gitu. Daripada 2 jam duduk di kursi enggak karu-karuan, mendingan duduk di gereja, dengerin firman. Amin. Minimal kalau saudara nggak dengerin firman, ketemu sama teman-teman. Amin. Iya. Asal jangan tukang nyinyir aja. Amin. Iya. Ngomongin bajunya orang lah jelek, tas orang lah jelek, sebalik nggak usah, nggak poin. Amin. Iya. Karena kita datang mau ibadah, saudara. Bukan mau ngeliatin orang. Iya. Ya, penghakiman itu milik siapa tuh? Tuhan. Ya, jadi nggak usah takut saudara. Ya, jadi Dia yang menaruh di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak hal yang luar biasa. Mungkin tanpa sadar saudara diberikan keahlian, diberikan bakat, diberikan karunia. Ya. Tuhan menaruhkan itu dalam hidup kita, dan kita mungkin nggak tahu. Tapi di saat dan di waktu yang tepat, Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Amin. Siapa kita, saudara? Kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi mulai hari ini belajar untuk percaya. Tuhan yang memegang kendali atas waktu, saudara. Tuhan yang memegang kendali atas semua kesempatan. Ya, inilah satu-satunya pribadi yang dapat menempatkan kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Berjumpa dengan orang yang tepat. Tuhan yang mampu lakukan itu buat saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Percaya. Tuhan akan lakukan itu buat kita. Amin. Jadi apapun masalah persoalan hari-hari ini, saya ingin membawa saudara untuk dapat menyadari ketika engkau sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Amin. Ayo mulai sekarang belajar untuk mempercayai Dia lebih dan lebih lagi. Jangan mempercayai pada kemampuan dirimu. Engkau jadi pintar, puji Tuhan. Engkau sekolah tinggi, puji Tuhan. Engkau punya banyak uang, puji Tuhan. Tapi kita tidak mau mengandalkan hal-hal itu. Kita akan tetap mengandalkan siapa tuh? Situasi kondisi juga kita nggak bisa andalin. Masalah persoalan yang datang itu silih berganti, nggak bisa diandalin. Kita akan terus tetap memandang kepada Tuhan kita yang luar biasa. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan begitu banyak hal. Amin. Jadi hari ini jangan lagi ragu, jangan lagi penuh dengan kekecewaan, jangan lagi penuh dengan kekhawatiran, jangan lagi penuh dengan keadaan-keadaan apapun. Ingat Rut dalam kondisinya seorang yang susah, lemah, tidak berdaya, tapi ketika dia percaya Tuhan, Tuhan memimpin dia kepada hal yang luar biasa. Amin. Jadi hari-hari ini mulailah belajar membangun diri saudara sendiri, mensyukuri semua kebaikan Tuhan, sehingga ini mengubah kita, saudara. Kita orang yang tadinya sombong, sekarang orang mulai belajar rendah hati. Kita yang tadinya doyan nyinyir, sekarang kita sering mengucap syukur. Dulu kita mungkin sering menggerutu, punya emak bawel banget, punya bapak males banget, gitu ya. Kita sering ngegerutu, punya suami kok konyol banget, gitu ya. Punya istri kok, aduh, dia kan begitu.
Iya. Kadang-kadang kita sering kali menggerutu mulai belajar mengucap syukur. Tuhan terima kasih, kalau nggak ada dia ya gue juga sendirian, amin. Ya, kalau nggak ada dia juga nggak ada yang mau lagi, ya kan begitu ya. Jadi puji Tuhan lah, ya kan begitu. Ada yang mau, amin. Iya, ini mah ngerasa cantik, gitu kan, nggak usah ngerasa ganteng, ngerasa cukup gitu. Padahal kalau udah ditinggalin menangis juga, amin. Iya, ya gitu. Jadi mulai belajarlah mengucap syukur. Ya, kan dengan demikian saudara akan jadi pribadi yang dibentuk menjadi hari makin baik. Orang makin suka melihat saudara, muka saudara juga yang tadi cemberut sekarang mulai cerah, penuh dengan suka. Wah, luar biasa. Hati saudara gembira, hati yang gembira adalah obat seger, awet muda. Iya. Kalau nggak bilang awet muda ya terserah lah, awet tua juga nggak apa-apa. Yang penting awet, amin. Iya. Iya, nggak cepat mati, ya kan begitu, awet, gitu ya. Ya, ini sesuatu yang membuat kita akhirnya berubah, karakter kita berubah. Orang yang tadinya pelitnya luar biasa sekarang murah hati. Bayangin ngasih senyum aja dulu susah, sudah senyum. Gimana duit 1.000 perak, ya kan begitu. Senyum aja pelit banget, ya gitu. Sekarang mulai murah senyum, amin. Tadi mau buru-buru mau nanya orang gitu, enggak, saudara. Sekarang mulai nanya gitu. Ini sesuatu yang mengubah hidup kita. Ketika kita memandang kebaikan Tuhan, kebaikannya akan merubah saudara. Ketika kita memandang kasih Tuhan, kasihnya merubah kita. Percaya. Dan ini yang membuat saudara akhirnya akan dapat dituntun oleh Tuhan kemanapun saudara berada. Dan Tuhan akan menempatkan saudara di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, dan di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi ini penting buat kita semuanya supaya di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Iya, ya, saya tidak berpanjang, saya percaya jadi berkat buat kita. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.